Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik dan cara-cara servis laptop. Kali ini saya akan membuatkan video request dari teman-teman ya, baik itu yang berada di kolom komentar ataupun yang WA langsung ya. Yang isi videonya bagaimana cara mengukur tegangan laptop yang mati total. Oke, bagaimana caranya? Tidak pakai basa-basi lagi, langsung saja teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai ukur di bagian mainboardnya ya, sebelum kita ukur tegangan di bagian mainboardnya, kita harus yakinkan bahwa adaptor ini ya, atau yang buat nyolokin ke mainboardnya ini ada tegangannya. Sekarang kita akan ukur dulu ya. Bisa kita lihat teman-teman. Di sini adaptornya ada 19,5 volt ya. Itu artinya adaptornya ini bagus ya. Lalu kita akan mulai ukur di bagian mainboardnya teman-teman ya. Supaya leluasa kita ngeceknya ya. Kita harus lepaskan mainboardnya ini dari casing ya teman-teman ya. Supaya bisa kita ukur di bolak-balik gitu ya, nggak ribet teman-teman ya. Nah, kita akan lepaskan dulu mainboard ini dari casingnya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita akan ciriin dulu, karena ini laptop ini adalah laptop Acer Swift ya, Swift 3. Laptop ini tombol power on-nya berada di keyboard teman-teman. Nah, sebelum kita lepaskan kita harus ciriin dulu di mana letak atau titik dari switch-nya itu ya, di keyboard ini teman-teman. Nah, kita akan ukur. Kita akan ukur pakai ohm aja ya, nggak usah pakai tegangan. Kita cariin dulu pin dari power tersebut ya. Biasanya posisinya ada di sebelah ground teman-teman. Yang pertama kita cari dulu groundnya dulu ya teman-teman ya. Kita cari groundnya dulu. Biasanya sebelahnya teman-teman. Nah ini ground teman-teman. Ground berada di pin nomor 2 teman-teman. Dari kanan ya. Pin nomor 2 dari kanan ini. Nah itu kemungkinan bisa yang nomor 1. Nah, caranya sekarang kita tekan tombol powernya yang ada di keyboard tadi ya. Lalu yang ground yang sebelahnya ini, sebelah dari ground ini. Nah, ini kita tuh, benar ya teman-teman ya. Ini kan kita akan tekan. Jika dari multitester ini berubah atau nge-short gitu ya, itu artinya benar pinnya di situ teman-teman ya. Ini sekarang saya tekan, nah nilainya hanya 175 ya. Nah ini saya lepas 900, ini saya tekan lagi 170 nilainya teman-teman. Oke. Nah itu artinya jalur pin powernya berada di jalur nomor 1 ini ya teman-teman ya, sama groundnya di sebelahnya nomor 2 ini teman-teman. Nah sudah ketemu jalurnya. Sekarang kita lepaskan dulu mainboardnya. Oke, sudah kita bongkar teman-teman. Sekarang kita akan ukur ya. Misalkan laptop ini mati total, dari mana kita cara ngukurnya teman-teman ya. Sebelum kita ukur tegangan, kalau laptop kita mati total ya, terlebih dahulu kita ukur pakai ohm dulu atau pakai mode buzzer. Kita ukur dulu bagian input atau bagian tegangan awal. Tegangan pertama apakah ada short atau tidak gitu ya. Kita ukur tegangan awal itu adalah tegangan yang awalnya dari sini teman-teman. Dari soket adaptor ini ya. Nah, dari sini. Di sini ada dioda, bisa juga sering juga di sini ini
Ini short teman-teman, dioda ini ya. Kemudian di sini ada gerbang utama. Gerbang utama ini adalah MOSFET atau ADP FET ya. Yang pertama ini ada 2 MOSFET ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Aduh, agak ribet ya, mending bentar teman-teman. Supaya lebih jelas kameranya akan kita dekatkan ya. Bentar. Oke, kita ulang ya teman-teman ya. Untuk mengukur tegangan di motherboard laptop ya, untuk laptop tidak ada powernya atau mati total ya, kita masukin adaptor. Yang pasti adaptor ini ada tegangan ya teman-teman ya, yang pasti ya. Lalu kita colokin. Setelah itu baru kita ukur yang paling awal ya. Kita ukur di bagian sini teman-teman ya. Ini di sini bagian dioda ini. Tegangan 19,5 volt ada. Kemudian di belakang ini ada MOSFET ya, atau ADP FET atau gerbang ya, gerbang V-in. Di sini ada 2 MOSFET teman-teman. Inputnya dari sini, yang dari tadi ya, dioda tadi ya. Dijembatani oleh 2 MOSFET ini. Lalu ke sini. Nah, ini ada fuse ya di sini ya. Nah, ini V-in-nya. V-in-nya ada tegangan 19 volt. Itu artinya V-in-nya sudah masuk teman-teman. Kemudian setelah kita ukur V-in-nya sudah masuk, baru kita cari bagian powernya teman-teman ya. Apakah bagian powernya ada tegangannya naik? Untuk seri ini 5 voltnya ada di sini teman-teman. 5 voltnya ada di sini. Ya. Bisa kita lihat ini adalah 5 voltnya. Ya. Kemudian 3 voltnya ada di sini teman-teman. 3 voltnya ada di sini. Namun untuk yang seri ini 3 voltnya nggak keluar teman-teman. Baru dia di switch dulu baru ada. Ya, ada juga motherboard yang lain ya, yang masing-masing ada tegangannya, bagian powernya ya, baik itu yang 5 volt atau yang 3 volt. Tapi untuk yang seri ini tidak keluar yang 3 voltnya teman-teman. Begitu kita switch nanti baru keluar yang 3 voltnya. Jika di bagian ini sudah ada tegangannya ibaratnya ya, sudah ada tegangannya, kita ukur bagian jalur switch on-nya. Ya, yang sudah kita cek tadi, yang sudah kita ketahui bahwa di jalur switch-nya ini ada di keyboard ya, soket keyboard ini di pin nomor 1 di sini teman-teman. Di sini ada 3 volt. Nah, bentar teman-teman. Oh, kesentuh teman-teman sebentar. Kita ulang lagi, tadi udah sentuh ya semoga. Oke. Untuk seri ini ya, itu tombol switch atau jalur switchnya dari keyboard berada di pin nomor 1 teman-temannya, dari kanan ya ini ya. Ini di sini ada panah. Oh, nggak kelihatan ya. Ini teman-teman. Ini pin satunya dari di sini. Pin 1 ini adalah buat power yang nilai tegangannya 3 volt, 3,3 volt teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian setelah di switchnya ini ada 3 volt ya, ada tegangannya. Di switchnya ini ada tegangan. Ini ya, tegangan switchnya adalah 3 volt. Baru kita switch. Ini udah nyala teman-teman ya. Ini bisa dilihat, sekarang kita cek 3 voltnya pasti keluar teman-teman ini ya. 3 volt ini adalah setelah kita switch baru keluar 3 voltnya teman-teman ya. Kalau kita belum switch 3 voltnya belum keluar ya. Itu bukan berarti 3 voltnya ini rusak, bukan teman-teman ya. Kalau kita sebelum kita switch tegangan 3 voltnya ini nggak keluar.
Yang buat jadi patokan adalah tegangan switchnya. Tegangan switchnya 3 volt ini teman-teman ya. Tegangan 3 volt ini. Oke, apabila tegangan switch ada ya, terus powernya bagus, tapi di switch masih belum bisa. Nah, itu kalian bisa cek bagian ini teman-teman. Bagian I/O atau bagian EC ya, atau IC chip ya. Bisa dibilang IC chip. Bisa dicek, kalian cek bagian sini ada short atau enggak ya. Di switch tadi nggak bisa nyala, itu kemungkinan di daerah ini ada yang short teman-teman ya. Di I/O-nya, di EC-nya ini. Kemudian satu lagi untuk power, itu di sini di SB ya, ada kristal. Kalau yang untuk tipe ini, sebentar kita bongkarin dulu ya. Kita bukain dulu heatsinknya ini. Sebentar kita pause dulu supaya nggak kelamaan teman-teman. Ini sekarang sudah kita bongkar teman-teman. Udah saya bongkar ya. Ternyata kristal powernya bukan berada di bagian sini. Ternyata di sini teman-teman. Ini dia kristal powernya ya. Kristal power ini juga pengaruh besar untuk power ya teman-teman ya. Sangat berpengaruh dengan power. Misalkan atau seandainya ini kristal ini rusak, ini pun tidak akan bisa power teman-teman. Di power juga tidak bisa, walaupun bagian powernya 3 dan 5 voltnya itu tidak rusak. Oke. Kemudian untuk tegangan, di sini tegangannya kecil teman-teman. Bentar kita ukur ya. Itu 0, nggak ada 1 volt teman-teman tegangan kristal ini ya. Oke, kita akan coba ukur. Bentar. Ini kita lihat ya. Ini tegangannya hanya 0,48, tapi harus ada ya. Kemudian di sebelahnya 0,28. Nggak sama, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang pasti di bawah 1 volt ini tegangannya teman-teman. Dan ini berfaktor juga untuk power. Kemudian satu lagi, jika semua sudah ada, bisa juga kerusakan berada di sistemnya atau di bagian BIOS-nya teman-teman ya. Kalau misalkan IC BIOS-nya atau mungkin file BIOS-nya ini rusak, dia juga tidak bisa power teman-teman. Di sini ada tegang di pin nomor 1 ini. Oke. Saya ulang lagi. Untuk sistem BIOS ini sangat berpengaruh untuk power ya teman-teman ya. Kalau misalkan IC BIOS ini rusak, juga bisa mengakibatkan laptop tidak bisa nyala atau nggak bisa di on teman-teman ya. Kemudian yang faktor besar bagian SB teman-teman ya. Kalau misalkan SB-nya ini rusak atau mungkin short ya, kita ukur di bagian PL-nya atau bagian induktornya ini. Kalau misalkan dia short ya, SB-nya khususnya ya, itu dia juga nggak bisa power ya, nggak bisa di power atau nggak bisa di on gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ya, atau boleh kalian bisa bertanya nanti di kolom komentar jika teman-teman semua belum jelas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki tentunya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.